Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul Yuk. Selesai. Eke sama Geo sekarung adindul di Karino Kitchen and Bar, Antasari. Terus kita Mawar Makassar mau makan apa sih Indang? Ini lupa lagi namanya. Pizza la mozzarella bocconcini. Nah, kayaknya endol ya. Ini andalannya Sindang loh katanya. Makanannya di Sindang enak-enak loh, say. Endol-endol. Tomat gitu kan. Ember, sos tomat. Yuk kita coba yuk. Berasa di Itali nggak? Udah nggak perlu saus-saus lagi ya? Nggak perlu, udah enak banget. Jadi, yuk mampir-mampir di Karino Kitchen and Bar Antasari. Selamat makan. Iya, say, ketumbar Laguna sama Eke, ketemu lagi sama Eke di Debbie Bergaul. Dan kali orang Indang, kali ini Eke berada di Karino Cafe bersama dengan Giovanni Tahunan. Iya dong. Sama-sama. Aku juga seneng. Apa sih kabaret? Hanya kalau ngomong Kak Debbie harus ngomongnya kayak gitu ya. Jujur aku kurang bisa menjawabnya, walaupun aku ngerti. Tapi ngerti kan? Apa sih kabaret ngerti dong. Apa sih kabaret? Oh baik. Kak Debbie apa sih kabaret? Akika baik. Akika senandung ketumbar sama Ye. Oh iya, aku ngerti juga. Oke Gio, kita ngobrol. Yes. Eke kenal Gio masih kelinci. Yes, say. Mas umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? 6 tahun, 7 tahun kali ya. Memulai karir dengan muda sekali pada saat itu ya, menyenyong ya, say, nyanyi. Betul. Ceritain dulu masa kecil Ye, lahir besar di Mande. Jadi lahir besar di Jakarta, tapi kebetulan papa sama mama sebenarnya, jadi papa tuh orang Batak, mama orang Jakarta memang. Oke. Ya tapi mereka udah memang tinggal di sini. Tinggal di Jakarta. Jadi kamu lahir di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta gitu. Berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, cuma berdua. Jadi aku punya adik 1 cewek. Oke. Nah, terus kamu gimana ceritanya? Kamu kan mulai karir umur 6 tahun ya, artinya. Betul. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya gini sih, jadi ini lucu sih, tapi aku tuh sebenarnya pertama kali masuk kayak TV dan entertainment tuh bukan di nyanyi. Oh, bukan? Justru sebenarnya di iklan dulu. Oh. Gitu. Jadi dulu tuh di umur 3 tahun mama tuh kayak aku tuh tipe anak yang pendiam gitu loh. Jadi nggak gampang nangis, pokoknya nggak ribet lah gitu. Jadi diurusnya gampang dan segala macam. Terus kata mama, ya udah deh sekalian coba aja di 3 tahun, siapa tahu bisa ikutan. Ternyata kepilih untuk iklan waktu itu umur 3 tahun. Foto di kamu pasti difoto, terus dikirim fotonya, Terus habis dari situ, terus mama bilang, ternyata bisa dimanfaatkan juga nih. Terus ya udah akhirnya mama mikir kayak gimana ya caranya supaya aku bisa berkembang di area itu. Tapi dari kecil tuh aku emang tipe anak yang pendiam sebenarnya. Jadi bukan yang kayak ekstrovert. Kalau lihat di TV kan kayaknya rame. Aku dari kecil emang pendiam, tapi aku anaknya nurut. Jadi aku tuh penurut banget sama mama papa. Jadi dan kebetulan aku bisa nyanyi. Jadi papa sama mama kayak misalnya
nyanyi aja dulu di sini gitu misalnya. Aku tuh nurut, makanya kayak misalnya kayak audisi atau apa gitu-gitu tuh suka ikutan kayak lomba-lomba nyanyi apa segala macam ya, karena nurut aja sama orang tua. Karena diikut sertakan. Betul. Terus kamunya menikmati karena aku mengikuti. suka nyanyi gitu. Terus kamu suka nyanyi? Aku suka nyanyi. Berarti kamu punya materi vokal dari kecil emang udah bagus dong? Lumayan. Ya tapi kan tetap aja namanya vokal kan harus terus dilatih kan. Nah, jadi waktu kecil emang apa ya, karena mama nggak tahu gimana cara ngelatihnya, karena mama bukan pelatih musik, papa juga bukan pelatih musik gitu. Jadi apa mama berpikir kayak apa masuk sanggar aja kali ya gitu. Akhirnya masuk sanggar, namanya Sanggar Sangrila. Terus di situ dilatih tuh nggak cuma nyanyi tapi lebih kayak ada kayak buat jadi pembawa acara juga, ada actingnya juga, ada dance-nya juga. Jadi kayak semua hal tuh, the whole thing tuh kayak apa ya istilahnya, dilatih, dikembangkan, kita akan lebih fokus kemana nantinya gitu. Nah di umur 6 tahun kebetulan tuh ada satu produser, itu produsernya Trio Wek Wek. Oke. Nah, jadi produsernya Trio Wek Wek itu kan adalah Dea Nanda, Leoni, Alfandi. Oke. Nah produsernya Trio Wek Wek ini mau cari lagi penyanyi untuk kayak istilahnya kayak nerusin Trio Wek Wek juga nih, gitu kan. Terus satu sanggar kita itu di audisi gitu. Jadi semuanya di audisi apa segala macam, dia nyarinya 2 penyanyi, cowok sama cewek. Akhirnya kepilih aku sama Saskia gitu. Terus dari situ baru dia mikir kayak si produser aku mikir kayak kayaknya lucu juga kalau misalnya nyanyiin lagu-lagunya yang Titiek Puspa. Jadi misalnya kita kayak apa ya? Kayak cucunya lah, dia kayak cucunya yang Titi, yang istilahnya nyanyiin lagu-lagunya dia zaman dulu. Akhirnya itu menabung keluar Bang Bingbu. Akhirnya meledak gitu di situ. Itu album itu lagu pertama. Itu lagu pertama banget. Kita juga produser juga sebenarnya nggak nyangka ya kalau bakal terkenal itu juga, dan mungkin karena makna lagunya juga bagus, jadi ya mungkin zaman itu kan memang musimnya lagi kayak lagi dihimbau, anak-anak tuh lagi di ini banget kan, belajar menabung, terus juga kayak maksudnya potensinya lagi terus anak-anak kan dulu masih dengerin lagu anak-anak juga jadi kayak mungkin itu yang bikin cukup naik gitu. Tapi selanjutnya ada lagi album-album? Ada, jadi pokoknya kita tuh biasanya selalu sama yang Titi. Jadi karena kita kayak gimmicknya tuh sebenarnya kayak jadi cucunya yang Titi gitu. Jadi di yang album kedua itu judulnya Aku Suka Musik. Terus kayak sik musik, saya suka musik kayak gitu. Terus habis itu ada lagi yang apa-apanya dong, tapi versi kalian yang nyanyiin anak-anaknya gitu. Terus marilah kemari ya gitu. Jadi pokoknya kita mostly kayak terus-terusan sama yang Titi. Terus pas yang Titi maksudnya udah nggak mau terlalu aktif lagi, jadi akhirnya kita digabungin sama satu orang namanya Angie. Kita bikin lagu dulu dangdut. Kalau dangdutnya kita Sugiarto tuh versi anak kecilnya tuh aku sama Saski sama Angie. Gitu. Sampai umur berapa tuh kamu sibuk dengan dunia rekaman dan nyanyi? Sibuk sama entertainment ya. Mungkin sampai, kalau yang sibuk banget sih sampai SMP kali ya. Sampai SMP tuh? Sampai SMP lumayan. Soalnya SMA aku udah mulai tahu apa yang aku mau, apa yang aku pengen kejar, kayak tujuan hidup aku mau kemana tuh aku udah mulai tahu di SMA. Jadi kayak aku ngerasa kayak SMP deh terakhir, karena aku ngerasa kayak ya udah nyanyi dan entertainment tuh sebenarnya lebih kayak hobi gitu loh, bukan pengen serius yang beneran gitu. Karena basicnya balik lagi sih, karena aku introvert, bukan tipe yang suka di depan banyak orang, tampil, orangnya seru apa segala macam. Aku memang lebih suka di belakang layar, terus diem juga, lebih suka sendiri apa segala macam kayak gitu. Tapi waktu itu kamu mengatasi rasa introvert, kan itu kan introvert, mengatasi rasa introvert kamu untuk tampil itu kan akhirnya kan kamu harus tampil kan, harus menghibur, harus membuat orang semua terhibur gitu. Itu gimana kamu ininya? Jadi gimana ya, kalau aku sih dulu ya itu ya, mungkin sebenarnya bukannya, atau karena kamu penurut aja, jadi kamu sih menjalani aja. Kayaknya aku gitu sih, kayak aku nggak pernah ada
as a thing gitu loh, kayak sama orang tua tuh pokoknya apa yang diomongin orang tua tuh aku yakin pasti yang terbaik buat kita gitu. Jadi kayak pada saat zaman kecil apa yang diomongin sama orang tua ya itu yang aku jalanin aja gitu. Yang diminta sama orang tua, ya, yang misalnya kayak diarahkan. yang diarahkan sama orang tua ya aku yakin pasti mereka mau yang terbaik juga gitu kan. Jadi ya udah aku ikutin aja. Tapi kamu nikmati kan? Menikmati karena nyanyinya, tapi kayak misalnya kayak nyapa orang rame dan segala macam tuh sebenarnya kayak lumayan kayak deg-degannya ada, tapi kayak ya udah deh dijalanin aja gitu. Tapi aku seneng nyanyinya gitu. Oh, ada yang kamu bisa nikmati lah Iya, dari. betul. Dan kebetulan waktu itu pas pasangan duet menyanyi kamu tuh Saskia bagaimana? Orangnya ekstrovert? Enggak, sama. Aku sama Saskia tuh sama gitu. Kita tipe yang bukan yang heboh dan rame dan segala macam. Kita kalau di ruang tunggu aja tuh ya udah duduk aja gitu. Kayak bener kita cuma ngobrol berdua aja, bukan yang kayak mau kemana atau ngapain harus apa segala macam, enggak sih. Emang kita berdua tipe orang yang lebih apa ya? Itulah yang lebih kalem lah. Ya tapi mungkin kalau pas di panggung kita bisa lebih heboh, lebih seru gitu. Tapi kayak kalau di luar itu sih kita Jadi gini, artinya kalian berdua tuh bisa bener-bener ya udah gue ini pekerjaan gue, betul, lagi menjalankan pekerjaan gue di atas panggung. Setelah turun panggung ya udah gue jadi diri sendiri aja, seperti gitu. itu ya. Iya benar-benar kan. Ada kejadian nggak yang membuat kamu apa? Kejadian lucu, ngeselin atau apa gitu dari selama kamu berkarir? Sebenarnya banyak banget sih. Banyak ya? Yang kan, paling berkesan deh. Kan ya namanya nyanyi atau menghibur apa segala macam, pindah-pindah kota, bahkan kita sampai diundang ke luar negeri juga zaman itu. Jadi kayak pengalamannya tuh udah banyak banget gitu. Tapi mungkin yang paling aku inget itu kita jadi gini, waktu itu lagi aku lagi lumayan cukup sibuk gitu. Jadi ada 1 minggu itu 4 hari itu syuting iklan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah di Jumatnya itu aku udah harus nyanyi lagi. Nah jadi hari Kamis itu kan balik pesawat paling malam. Tapi karena syutingnya nggak selesai, akhirnya kita ketinggalan pesawat. Jadi aku berangkatnya tuh hari Jumatnya, padahal nyanyinya kayak jam 12 siang. Jadi bener-bener dari pagi berangkat, mandi bentar, ganti baju langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Jadi bener-bener kayak di masa-masa itu sih cukup hektik banget ya. Gitu kayak ya itu bukan hal yang baik, tapi ya jadi pengalaman aja sih. Gitu, kayak soalnya kan aku bukan tipe yang kayak ya maksudnya karena semua yang atur kan mama, kan manajer mama dan segala macam. Jadi kayak udah pokoknya kita apa segala macam ikutin aja gitu kan. Tapi lucu aja sih sampai ketinggalan pesawat karena ya syutingnya belum selesai. Karena syutingnya nggak selesai. Sama Saskia tuh? Enggak, kebetulan jadi nyanyinya sama Saskia. Oke. Pas syutingnya itu kebetulan ada iklan, nah itu aku sendiri. Oh. Jadi kayak ya gitu deh. Itu hektik banget. Tapi itu bagian dari melatih disiplin nggak sih menurut kamu? Kan kamu bisa aja kecapean. Kamu pernah nggak terus yang capek aku nggak mau nyanyi, atau lagi ngambek, lagi jenuh? Pernah nggak? Sebenarnya kalau sampai ngambek kayaknya enggak ya. Dan aku tuh tipe orang yang, nah ini nggak bagusnya adalah aku tuh tipe yang nyimpen gitu. Kayak gimana ya? Kayak mendem perasaan aku gitu. Jadi tipe yang bukan yang tipe yang bisa menyampaikan dengan lantang. Misalnya kayak aku nggak suka atau misalnya aku nggak mau, dan aku nggak bisa gitu. Karena aku selalu di dalam pemikiran aku ya apapun yang dilakukan sama orang tua pasti itu yang terbaik buat aku. Padahal sebenarnya mungkin aku di sekolah lagi hektik juga. Lagi capek. Misalnya di sekolah aku lagi kayak mau ulangan, jadi aku pusing sama kerjaan sekolah, tapi aku tetap harus syuting juga, gitu. Jadi kayak sebenarnya, nah aku tuh nggak pernah cerita hal-hal kayak gitu. Jadi kayak bener-bener dijalanin aja gitu. Tipe yang apa ya udah selama itu nggak nyusahin orang lain, aku pilih nggak nyusahin orang lain gitu. Gitu. Tapi kamu merasa kehilangan masa kecil kamu nggak? Bohong kalau aku bilang enggak. Sebenarnya kayak banyak banget yang aku lewatin sih sejujurnya, karena yang namanya anak-anak, setelah aku sadari di umur yang udah dewasa, aku sadar kalau sebenarnya yang namanya anak-anak itu butuh belajar dan bermain gitu loh.
Jadi kalau pada saat aku kan itu bener-bener mungkin belajarnya bisa seperjalanan, tapi kan aku nggak ada waktu main. Misalnya aku punya teman cuma Saski doang gitu buat nyanyi gitu, tapi nggak pernah bener-bener ngerasain kayak berteman yang sama teman-teman zaman SD. Aku tuh bahkan pernah kayak marah sama diri aku sendiri kenapa aku nggak pernah mandi hujan. Oh gitu. Iya, karena kayak zaman kecil tuh pasti kan sama orang tua nggak boleh, karena takut sakit, terus besoknya harus syuting, mempengaruhi suara. Aku baru bisa naik sepeda itu di SMA karena dari zaman kecil nggak boleh naik sepeda takut jatuh. Kayak gitu-gitu Kak, jadi kayak banyak hal yang terlewat yang seharusnya anak kecil dapetin, tapi aku nggak dapet gitu. Tapi aku nggak nyeselin juga sih, karena kan maksudnya kalau zaman dulu kan memang aku datang dari keluarga yang bukan yang berada gitu kan, jadi memang apa yang aku lakukan sebagai penyanyi, sebagai public figure itu tuh lumayan membantu orang tua juga, membantu keluarga aku. Jadi kayak ya aku betul aku banyak hal yang kehilangan, tapi aku juga bersyukur bisa bantu mereka gitu sih. Oke. Tapi kamu sama mama papa masih baik, Uru? Baik banget, bahkan sekarang. Jadi sebenarnya aku tuh sempat mungkin kakak tahu juga atau nggak tahu deh, aku nggak ngerti. Cuma kayak aku pernah bilang kalau aku memang pernah dinyatakan depresi sama dokter. Oh gitu. Iya, jadi benar-benar sampai harus minum obat gitu. Itu kapan? 2020 pas COVID. Pas COVID itu. Pas COVID. Nah, jadi sebenarnya 2019 ke 2020 karena yang tadi aku bilang, aku mulai tahu apa yang aku mau, apa yang aku mau kejar itu kan di SMA. Di SMA tuh aku mulai fokus sama apa yang pengen aku kejar gitu. Sedangkan nyanyi kan lumayan udah mulai aku tinggalin gitu ya, dunia entertainment. Aku happy banget tuh Kak, kayak maksudnya akhirnya aku bisa ngejalanin hidup yang aku mau gitu. Karena dari kecil tuh aku pengen banget memang masuk dunia fashion. Jadi pas di SMA aku tahu pokoknya aku harus masuk dunia fashion, belajarnya di mana, sekolahnya di mana, kampus di mana, apa segala macam tuh aku udah ada planning gitu kan. Terus kayak aku tuh tipe orang yang lumayan tahun ini harus ngegapai ini dan di tahun depan harus bikin ini gitu. Aku tuh lumayan teratur anaknya gitu. Nah cuma sayangnya jadi di tahun 2017 jadi pokoknya aku selesai S1 S2 dulu. S1 aku graphic design, S2-nya business management, tapi habis itu aku jadi aku ngerasa kayak aku tetap mau di fashion gitu. Aku ngerasa kayak aduh aku pengen banget di fashion. Nah, akhirnya aku apply di kampus yang salah satu terbaik di dunia. Akhirnya aku masuk tuh Kak gitu. Waktu itu aku study di New York, di Parsons. Tapi karena umur aku juga udah nggak muda lagi, aku mikir kayak aku nggak perlu ngambil S1 deh gitu. Aku ngambilnya jatuhnya kayak D3 gitu kan, dia bentuknya kayak kursus, tapi pendidikannya tuh lebih kayak fashion design sama pattern drafting, which is kayak gambar dan juga bikin pola gitu. Aku tuh emang udah pengen banget. Nah di 2017 itu dapat kesempatan lah untuk kayak apply, dan di 2018 akhirnya aku berangkat ke New York. Nah itu programnya memang 1,5 tahun. 6 bulan pertama tuh aku masih bayar full karena kan kayak fashion tuh susah banget dapet beasiswa gitu. Nah, tapi di setahun selanjutnya karena di 6 bulan itu aku lumayan bersinar lah gitu ya, sama dosen juga kayak sering jadi contoh apa segala macam. Jadi aku apply beasiswa, akhirnya dapat beasiswa di tahun selanjutnya gitu. Di 1 tahun ke depan. Aku dapat beasiswa di situ. Terus bener-bener kayak udah happy banget nih kan, kayak akhirnya apa yang aku mau, apa yang aku pengen kejar tuh ada di depan mata gitu. Terus aku bahkan sampai dapat beasiswa juga, berarti kan itu udah kayak verifikasi, kalau aku tuh memang bagus gitu. Itu validasi dari orang yang bukan cuma sekedar di sekeliling aku, tapi kayak industrinya juga udah memvalidasi itu gitu kan. Terus pas aku selesai kampus,
aku selesai kampus tuh Februari 2020 kan, itu pas banget ada berita COVID kan. Nah terus harusnya aku tuh dapat visa 1 tahun untuk kerja gitu, intern atau kerja lah gitu. Nah aku tuh udah sempet di callback juga sama salah satu brand di New York dan aku udah happy banget gitu. Tapi ya sayangnya karena ada COVID nggak jadi karena mereka nggak bisa nerima foreigner. Jadi mereka di situ kamu depresi. Aku tutup di Amerika tutup border kan, nggak boleh ada yang berangkat. Akhirnya aku mutusin kayak ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku pulang ke Jakarta. Nah tapi depresi. Nah di COVID itu aku bener-bener kayak udah nggak dapet apa yang aku mau. Pas sampai Jakarta aku juga nggak ngapa-ngapain. Itu tuh udah hancur banget tuh Kak, bener-bener kayak depresinya ngaco deh gitu, yang cara pikirnya tuh udah ngaco banget, kayak pemikiran udah negatif terus gitu. Jadi makanya aku ngerasa kayak aku kayak butuh bantuan untuk merevamp hidup aku gitulah istilahnya. Jadi kayak aku bener-bener kayak aduh kacau deh Kak di tahun itu, bener-bener kayak cara berpikirnya udah buruk segala macam gitu. Itu kamu yang menyadari sendiri pada akhirnya atau orang tua dan adik? Nah itu tadi yang aku bilang, aku tuh bukan tipe orang yang ceritaan. Iya kan? Jadi bener-bener kayak semua aku pendam sendiri aja. Jadi semua aku pendam sendiri, aku nggak cerita ke siapa-siapa, yang ngerasain cuma aku. Terus itu udah nggak baik banget. Aku tuh jadi kayak ngerusak badan sendiri juga gitu. Jadi pokoknya kacau deh. Di era itu tuh kacau. Terus akhirnya aku datang ke psikiater untuk memperbaiki hidup lah gitu. Oke. Karena aku udah mulai sadar kayak udah nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Jadi kamu juga nggak cerita ke orang tua atau ke adik? Enggak. Nah, dan mereka juga nggak menyadari waktu itu? Mereka menyadari karena kan maksudnya kayak di COVID kan di rumah aja juga. Iya. Semua juga bingung mau ngapain. Iya. Ya udah pada diem aja kan di kamar masing-masing. Iya. Tapi kita cuma makan aja kumpul keluarga gitu kan. Tapi kan abis itu nggak tahu kan ya gerak-gerik aku kayak gimana dan segala macam. Jadi bener-bener kayak ya udah akhirnya nah di situ aku bilang kayaknya aku mau pindah ke Bali. Nah padahal sebenarnya aku pindah ke Bali itu buat penyembuhan gitu. Jadi aku sempat pindah ke Bali 3 tahun. Sempat 3 tahun. Waktu COVID itu atau setelah COVID? Jadi COVID 2023 aku berangkat ke 2022 itu aku ke Bali sampai pas balik lagi 2025 kemarin. Baru nih. Jadi benar-benar kayak apa ya di Bali tuh bener-bener nge-revamp hidup aku banget sih, kayak karena aku mikir kayak tadinya tuh udah hampir kelepasan aja deh kayak literally ya udah terserah mau hidup mau kayak gimana deh gitu. Tapi pas di Bali tuh bener-bener banyak hal yang aku pelajarin, aku belajar lebih tenang lagi untuk menangani apa yang ada di dalam perasaan. Terus aku belajar untuk kayak melampiaskan walaupun nggak dengan ngomong. Di sana aku belajar lukis juga, jadi benar-benar bisa menyampaikan apa yang aku rasakan walaupun nggak secara lisan gitu ya. Jadi lewat mediumnya karya gitu. Jadi ya gitu Kak, jadi benar-benar kayak udah akhirnya aku nge-revamp diri aku ya balik lagi 2025 ke Jakarta. Oh gitu. Nah waktu kamu menyadari kamu butuh bantuan psikiater itu kamu cari sendiri? Aku cari sendiri. Itu kan juga lagi COVID, jadi kan susah ya kan. Maksudnya kayak untuk kayak ketemu apa segala macam. Nah itu juga awalnya tuh via kayak apa sih Zoom gitu kan, waktu itu lagi heboh. Iya heboh Zoom. Kan, kayak pakai Zoom apa segala macam. Terus nanti obatnya dikirim apa segala macam kayak gitu deh. Oke. Jadi kebetulan ada teman aku juga yang psikolog, tapi pas aku cerita sama dia karena udah ada pemikiran kurang baik dalam artian untuk mengakhiri hidup dan segala macam, itu udah bukan ranahnya psikolog lagi, udah ranahnya psikiater. Jadi ya udah aku dikasih tahu teman aku psikiater ini aja gitu. Terus kamu merasa tertolong nggak? Tertolong banget. Kayak aku jadi tahu core masalahnya kenapa aku bisa sampai depresi yang ternyata
bukan cuma sekedar kegagalan sekali di New York, tapi itu udah kayak bom waktu zaman kecil juga Kak. Yang tadi aku bilang kayak banyak hal yang sebenarnya aku terlewatkan gitu loh. Masa anak-anak itu sebaiknya jangan dicepetin gitu, ngerti gak sih Kak? Jadi kalau bisa ya udah jalanin masa anak-anak gitu. Jangan berupaya untuk cepet besar. Kalau aku kan sebenarnya bukan berusaha cepat besar, tapi aku udah harus punya tanggung jawab, menjalani tanggung jawab sebagai pekerja gitu. Dan disiplin di zaman itu gitu. Di umur aku yang 7 tahun itu gitu. Aku harus udah punya pemikiran kayak gimana caranya supaya orang-orang tuh nggak kesulitan gitu kerja sama nggak kecewa sama kamu, yang penting mereka seneng. Yang seharusnya anak-anak nggak punya pemikiran nggak boleh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak udah numpuk akhirnya udah. Terus sebenarnya awal-awal tuh jadi banyak nyalahin banyak hal juga Kak. Menyalahkan. Sekarang menyalahkan diri aku sendiri, menyalahkan orang tua udah pasti. Nah waktu pas 2024 sebelum aku balik ke Jakarta, aku tuh janjian sama mama, aku deket banget sebenarnya sama mama. Jadi aku janjian sama mama kayak boleh nggak ketemu di Bali, pengen cerita apa? Ketemu di Jogja. Jadi aku dari Bali ke Jogja, mama dari Jakarta ke Jogja. Jadi kita ngobrol di Jogja, sekalian jalan-jalan, sekalian makan apa segala macam. Tapi di situ kita cerita sambil nangis-nangisan, sambil kayak menceritakan apa yang di dalam hati kita lah masing-masing. Gitu. Jadi rekonsiliasi ya itu. Istilahnya kayak aku nggak mau ada rahasia lagi gitu lah sama mama. Kalaupun nanti mungkin aku ngerasa aku nggak suka atau nggak mau, kayaknya udah saatnya aku harus bilang. Nggak bisa cuma dipendam sendiri aja. Betul. Atau pengennya bikin orang tua happy tapi akunya enggak. Gitu. Akhirnya kita bisa bernegosiasi juga di situ gitu. Itu sih yang menurut aku jadi titik balik turning point kamu jadinya. Sama mama gitu. Nah, kalau papa kan sebenarnya emang sama papa tuh nggak sedekat itu, tapi papa tuh ya ngelihat apa-apa kan dari mama gitu. Jadi misalnya kayak nanya, abang lagi kenapa, atau abang lagi ini atau apa gitu Pak. Pasti kan nanya ke mama. Yang lebih ngerti aku kan mama gitu. Nanti cerita ke papa kan pasti mama gitu. Tapi justru lucunya setelah kejadian itu, pas aku balik ke Jakarta, aku jadi deket banget sama dua-duanya. Jadi sama kayak, mama papa. Jadi aku sama mama deket, cerita apa segala macam, tapi papa juga jadi ikut care gitu loh. Ya maksudnya jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi lagi gitu. Ya, mungkin aku bisa sadarin kayak seorang ayah tuh nggak gampang juga kan untuk kasih lihat sayangnya dia ke anaknya gitu. Ya maksudnya cowok aja gitu, gengsian, tipe yang bukan ngomong kayak papi sayang sama abang apa segala macam. Tapi kita tuh jadi punya relationship yang real relationship, kita bisa cerita apa aja gitu. Jadi benar-benar kayak menurut aku ya semua itu ada hikmahnya gitu sih. Kayak maksudnya depresi aku itu mungkin udah jalan supaya aku sama keluarga tuh jadi deket. Iya betul. Kamu sama adik juga hubungannya baik? Deket banget. Udah pada menikah? Enggak, belum. Belum kita berdua dulu. Belum menikah. Jadi semua sekarang masih di rumah ya? Di rumah. Iya, ya gitu deh. Jadi ya mungkin karena itu kayak Tuhan maunya pengen kita dekat dulu aja gitu. Betul. Jadi pada saat nanti misalnya aku menikah atau adikku menikah, kita juga punya ada kedekatan yang spesial juga kan. Betul. Jadi bagus deh ya, ada momen bisa saling curhat, nangis-nangisan, saling mengakui gitu kan ya. Dan kamu juga rasanya lega kali ya sekarang. Lega banget. Karena kamu udah sampaikan semua. Lega banget. Karena mama juga jatuhnya jadi kayak apa ya sedikit banyak rasa bersalah juga gitu kan. Apa yang udah dia lakukan waktu zaman kecil kan dia nggak tahu juga ya. Nggak ada S1 untuk jadi seorang ibu. Betul. Gak ada pendidikannya. Betul. Gitu. Jadi mami juga bilang kayak ya mami gak tahu gimana cara mendidik anak yang baik juga gitu. Karena memang gak ada pendidikannya gitu. Betul. Jadi apa yang mami rasa itu baik buat kamu, ya pasti mami jalanin yang itu. Karena mami gak pernah tahu kalau kamu rasanya kayak gimana. Karena kamu tipe penurut, mengikuti. Iya gitu Kak. Jadi benar-benar kita sama-sama kayak
kita cerita, apresiasi apa yang ngerasa kita salah selama ini, apa yang kita pengen perbaikin di masa depan kayak gitu. Oke. Bagus dong ya kalau begitu. Terus akhirnya kamu memutuskan kembali ke Jakarta. Dan akhirnya aku juga sekalian ngambil full time job. Oke. Jadi kebetulan di fashion juga, jadi kayak cukup happy lah. Oh, berarti kamu udah dalam posisi yang oke dong sekarang. Betul. Nyanyi masih nggak? Nyanyi itu sebenarnya yang tadi aku bilang, karena aku nyanyi itu rasanya hobi. Jadi aku pengen nyanyi pas aku pengen nyanyi aja. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kan sempat ada acara sama Karya juga, sama Natasha, sama Ananda. Nah kalau kayak gitu kan kayak sekalian kangen-kangenan reuni, sekalian ketemuan, sekalian main. Jadi udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kayak seriusin lagi, jujur aku mikir berapa kali sih, karena aku bukan tipe orang yang berani sebenarnya gitu. Terus sekarang kan juga nggak pengen memaksakan diri untuk harus tampil, banget kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir Geo, masih ada yang kamu harapkan, inginkan, atau apa yang udah ada sekarang ini pengen kamu tingkatkan? Sebenarnya yang paling pertama, aku jujur sebenarnya pengen menikah, Kak. Of course ya, kayak semua orang tuh pasti pengen punya rumah tangga dan keturunan selanjutnya gitu. Tapi aku nggak mau ngoyo lah istilahnya. Jadi kapanpun Tuhan kasih, aku siap gitu. Dan yang kedua mungkin aku pengen kalau zaman dulu mungkin aku ngebahagiain orang tua dengan cara aku kerja dan segala macam, tapi aku pengen ngebahagiain mereka lagi tapi dengan cara yang sekarang kayak gitu. Sama mungkin ya ada beberapa plan tentang karir aku, tapi kayaknya aku juga belum bisa cerita karena itu masih raw banget gitu sih, Kak. Mungkin nanti tiba-tiba aja muncul. Oke, kalau begitu bagus sekali. Mudah-mudahan aku doain pokoknya apa yang kamu rencanakan, yang ingin kamu jalani semoga dilancarkan dan sukses, sehat selalu buat kamu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Oke, geng Galuh, jangan lupa mampir-mampir di Carino Cafe, Kitchen and Bar, dan sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna sampai Eka di Debbie Bergaul yuk.